nanti pendengar bisa mendengarkan ceritanya langsung dengan beliau selaku pelaku langsung dan yang menikmati hasil dari jerih payahnya ketika muda. Yang terhormat Bapak Agus Dartono, Bapak Pak Dekan hari ini mohon izin karena beliau ada acara bersama Bupati Karanganyar selaku narasumber pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Tapi sebentar lagi adik-adik akan menerima kehidupan yang nyata, betul? Sekarang sudah semester berapa ini Pak? Lalu semester 1? Luar biasa. Ini berarti fakultasnya apa? Oh, iya. Ya, kalau saya kuliahnya dulu di UJH, tahu? Iya, itu kita coba duduk. Jadi saya sekarang belum luluskan gitu loh. Baik. Ini judulnya mungkin bisa kena, bisa enggak Pak. Tapi minimal saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Baik. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, ini nama saya Agus Dartono. Jadi ini ada yang dari Kartosuro, dari kota lain semua nih. Kemudian di PT Alami Berkah Sempurna sebagai komisaris utama 2019 sampai saat ini. Dan saya juga pemilik lisensi merek Aksogi. Kemudian pemilu. Mungkin ada satu hal yang ingin sebelum saya ceritakan tentang perjalanan ini, saya ingin sedikit mengajak rekan-rekan untuk memahami tentang ini supaya panjenengan semuanya sebelum nanti masuk ke dunia nyata ya lanjutkan ke strategi. Jadi saya ingin kesadaran dengan sama-sama bahwa kita hidup ini bukan pilihan. Itu yang perlu jenengan ketahui. Kita hidup ini bukan pilihan. Karena apa? Saya tidak bisa memilih bapak saya siapa. Saya tidak bisa memilih ibu saya siapa. Aku tak ingin lagi ibu Desi Ratnasari, tidak bisa. Betul? Jadi kita lahir ini mau tidak mau ya begini. Setuju? Saya tidak bisa memilih, saya nanti lahir langsung punya motor, begitu. Ya. Siapa orang tua kita tidak bisa milih. Siapa yang merawat kita, bisa milih kita? Nggak bisa milih. Siapa yang membesarkan kita, nggak tahu. Kadang pamannya, betul? Bisa kakaknya, bisa orang lain, bisa tetangga. Siap? Sudah. Oh, begini. Kita memiliki apa sampai dengan kita memiliki pemahaman apa enggak. Saya tidak bisa memilih rekan-rekan, adik-adik semuanya. Saya dilahirkan oleh ibu saya dengan bapak saya, dan saya tidak bisa memilih. Usia 12 tahun bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Jadi saya posisi yatim piatu sejak usia 12 tahun. Bisa milih saya? Enggak. Saya mau menyalahkan siapa? Enggak, itu memang hidup kita ini. Kita hidup ini, saya tidak bisa milih bahwa bapak saya meninggal 21 hari kemudian ibu saya meninggal, saya harus hidup sendiri. Tidak ada pilihan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, disyukuri kalau rekan-rekan masih bisa kuliah sampai di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Saya sekolah SMP, saya harus cuci piring dulu di warung depan, masih ada warungnya di sana. Kalau sudah cuci saya dikasih uang 50 buat ongkos sekolah di SMP di Surakarta. Tapi itu bukan pilihan saya, betul? Saya tidak bisa menolak kalau saya begitu. Nah, sampai kita memiliki pemahaman dan kesadaran, apa lebih dikenal akil balik. Jadi jenengan juga tidak bisa memilih sampai dengan jenengan akil balik. Oh, ibu saya Paijem, gak tahu putri saya itu sudah kuliah. Dan pilihannya sendiri, sekolah cari sendiri, SMP cari sendiri, SMA-nya cari sendiri, SMP 2 tahun, SMA 1,5 tahun. Ya, kuliahnya nyari sendiri, dia milih nyari ke luar negeri, monggo. Pilihannya sendiri, ya gitu. Maka umur 19 tahun dia sudah lulus, sudah ambil 2 jurusan. Kan hidup ini pilihan. Makanya saya kasih pemahaman, Bapak nggak mau nyariin kamu sekolah di mana.
Papa nggak mau nyariin kamu supaya menjadi ini dan itu pilihanmu. Begitu pula adik-adik sekarang ini pilihan. Kalau sudah menentukan di sini, ya inilah pilihannya. Harus istilahnya diyakini itu adalah pilihan. Jangan sampai ini sekolah di sini karena permintaan orang. Tapi kalau rekan-rekan memilih, kita harus berani menentukan pilihan. Jadi menentukan pilihan itu bagaimana? Saya pada waktu itu saya ingin cerita, saya setelah SMP lulus, saya sekolah ke tingkat lanjut, waktu itu ke SPG. Tapi itu bukan pilihan, bukan pilihan saya, karena kondisinya terpaksa harus sekolah di situ, ya sekolah di situ kan gitu. Makanya ketika saya sekolah ke SPG 1 tahun saya pindah kemana? Ke pelayaran. Itu juga bukan pilihan. Saya pindah lagi ke STM. Pindah lagi, jadi saya nggak pernah kelas 2. Begitu serius, saya nggak pernah kelas 2. Terakhir pindah lagi ke SMA. Baru saya ditanya, bisa ikut ujian? Bisa. Jadi nggak pernah kelas 2. Saya kelas 1 tahun sampai kelas 3. Ikut ujian, lulus. Setelah ujian, apakah ijazah saya terpakai? Alhamdulillah tidak sama sekali. Ya, alhamdulillah tidak sama sekali. Karena waktu itu juga masih belum pilihan. Karena terpaksa saya harus mengantar saudara saya ke Sumatera. Sampai di Sumatera, ketemunya di mana? Di daerah paling ujung, daerah dekat Mesuji, dekat Lampung itu jalan. Nah saya di hutan. Nah itu dunia di hutan, gua aja itu banyak sekali. Saya berpikir, gua aja kok segini gedenya, banyak sekali itu. Nah akhirnya karena takut saya besoknya pulang ke kota ya. Dah, daripada saya dapat hasil banyak di hutan tapi saya resiko, maka saya balik. Dan alhamdulillah ijazah saya tidak pernah kepake sampai saat ini. Tidak pernah kepake, Pak. Adik-adik semua. Jadi ijazah saya pun sekarang saya nggak tahu kemana. Saya nggak tahu betul. Jadi ijazah SD mungkin masih ada, ijazah SMP ada, ijazah SMA ada, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Akhirnya saya balik. Saya balik ke Solo. Saya udah dapat pengalaman di Lampung, saya balik ke Solo. Saya mencoba di Solo ini melamar pekerjaan. Saya lamar di kantor Solo sepanjang jalan Kenangan itu saya lamar semuanya orang Medan. Ya. Dan tidak ada satupun yang menerima. Padahal itu pekerjaannya tanpa ijazah. Jadi ada yang bengkel, kan tidak perlu ijazah. Saya nyoba lamar ditolak. Saya berpikir apa aku kurang ganteng apa pilih kok ditolak kan gitu loh. Akhirnya karena saya ditolak di mana-mana, akhirnya saya memutuskan diri untuk pacaran. Loh kan gak ada hubungannya, iya kan? Tapi itu juga bukan pilihan. Saya pacaran sama tetangga saya. Iya, wah dia ditolak di mana-mana. Nggak dapat pekerjaan, ya udahlah pacaran aja lah kayak gitu. Dan pacaran tidak lama saya menikah. Menikah itu belum punya pekerjaan. Menikah itu, yang saya mau kalau menikah itu pakai biaya nggak? Iya, saya utang. Kenapa? Itu pilihan saya untuk menikah. Karena kalau saya menikah, mungkin orang-orang itu mau menerima saya gitu loh. Karena saya sudah punya istri kan gitu. Kalau masih bujang kan mungkin lah anak muda menikah dulu. Nah begitu menikah sama saya cari pekerjaan nggak diterima. Oh akhirnya saya itu punya maaf ya, ini dendam positif. Saya itu dendam positif. Oh lihat aja nanti saya akan bikin perusahaan dan saya menampung banyak karyawan. Itu semangat saya. Meskipun itu belum terlaksana. Jadi ketika saya sudah menikah,
saya akhirnya bekerja mencoba ikut sama maaf ini waktu itu toko-toko elektronik kan banyak. Saya datang ada kok toh saya tak ikut kerja. Jadi sales. Ini terpaksa saya lakukan. Kenapa? Karena saya sudah punya. Jadi saya harus menghidupi. Pas sekolah, jadi saya lakukan dengan bahasa yang macam-macam, betul. Nah, kalau PPN saya harus bekerja, saya juga ngomong sama Alio, aku tak bekerja, aku ikut aja, tak coba belajar, ikut kerja, oke. Saya belajar ikut dengan namanya Pak Srianto. Ya sudah Mas, aku tak ikut. Nah, ikut bener. Saya disuruh mulai jualan dari rumah ke rumah. Sales elektronik. Saya belajar ke Jogja ikut selama 3 hari. Tapi karena ini yang membuat saya, karena saya sudah punya keluarga, maka saya berpikir saya harus belajar dalam waktu maksimal 7 hari saya harus bisa. Untuk bisa belajar 3 hari saya langsung pengen berdiri sendiri. Aku tak berjalan sendiri. Belajar 3 hari, saya bilang sama Pak Srianto sama Halio diizinkan. Jadi sewa mobil, tidak punya uang, sewa mobil, bayar sopir, barangnya minim. Bapak Halio jalan. Angkatan laut di Cilacap, ya ada angkatan laut. Saya datang ke koperasi, saya cerita tentang produk yang saya jual. Nah, ibu komandannya itu langsung Maido, tahu Maido ya? Wah, apa produk kayak gitu ini di Jakarta murah kan gitu. Waduh, bahaya ya. Kalau anak anggota koperasi sudah dipaidu sama komandannya kan bahaya. Nah, akhirnya komandannya saya bilang, ibu, pokoknya kalau nanti anggota ini beli koperasi ibu tak kasih. Oh ya silahkan ya, mau ambil silahkan ambil semuanya. Laku keras, hampir habis produk saya karena dukungan dari ibu komandan. Giliran saya harus ngasih hadiah ke ibu komandan. Laku keras semua habis. Saya datang ke rumahnya, Bu, terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan. Sekarang ini saya mau kasih hadiah ke ibu. Ya, ibu tidak perlu menawar lagi, pokoknya ini harga khusus. Saya kasih 3 produk. Itu nyamuk itu loh, alat untuk menghisap nyamuk, kemudian paku sama alat pijat. Ya, ibu tidak usah menawar. Itu kalau totalnya harga dasarnya 135 saja. Tiga-tiganya. Ibu tidak usah nawar karena ini gaji istimewa. Berapa? 435. Dibayar. Saya takut karena begitu dibayar dia komandan, betul nggak? Saya takut. Begitu sudah dibayar saya pamitan. Begitu pamitan mobil saya macet, coba bayangkan. Takut ketahuan. Tapi saya yakin, hanya yakin aja. Ketika berangkat dari rumah saya punya keyakinan bahwa saya akan bisa, saya akan dapat rezeki. Yakin. Kekuatan saya, keyakinan. Saya serahkan semuanya sama Allah bahwa saya akan dapat rezeki. Terus perjalanan, karena saya sudah menikah, saya harus menghidupi, maka saya harus bekerja. Tetapi perjalanan waktu rekan-rekan, saya mulai menyadari bahwa pekerjaan saya itu tidak pas. Kenapa? Karena saya sering berbohong. Bu, ini mereknya luar biasa, harganya begini, padahal nggak sebenarnya seperti ini. Saya dapat keuntungan banyak nih. Ya kalau seminggu pada waktu itu tahun 94, 95, 1 minggu itu saya pulang bawa 2 juta, 3 juta.